Aku mau cerita lagi kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Beberapa hari terakhir ini kita dihebohkan dengan berita opa dan oma yang meninggal dalam kesendirian mereka di rumah, bahkan sampai membusuk tanpa ada yang tahu. Padahal mereka punya 3 anak ya, 3 orang anak. Salah satunya cewek. Biasanya anak cewek itu biasanya dekat dengan orang tuanya. Tapi entah ada apa di antara mereka sehingga anak-anak ini tidak lagi peduli sama bapak ibunya. Bahkan sampai di akhir hayat mereka dalam kesendirian mereka. Mereka saling menolong gitu. Bahkan sampai meninggal pun aku percaya bahwa Tuhan mengambil mereka itu bersamaan. Mungkin selisih tidak jauh. Karena yang satu sudah memang sakit ya, si omanya. Si ibu ini kan sudah sakit. Kalau anak-anaknya sampai tidak mau kontak dengan orang tuanya, bahkan sampai seperti begitu, dari pihak gereja yang kudu telepon, pengen tahu kabar mereka, melayani mereka, itu mah udah kebangetan ya sebagai anak-anak. Jangan sampai kita durhaka lah. Karena firman Tuhan katakan, hormatilah kedua orang tuamu, maka hormatilah kedua orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang dijanjikan bagimu. Artinya kan ada segala berkat yang Tuhan berikan kalau kita itu hormat kepada orang tua. Bukankah orang tua itu adalah Allah kedua di dunia ini? Tapi memang kasih itu sudah tawar. Kalau kasih sudah tawar itu mau diasinin pakai apa lagi? Sudah nggak bisa diasinin kan? Dibuang pun diinjak-injak orang tiada guna lagi, tak berguna lagi kan? Kasih dalam kita sebagai orang pengikut, kita orang-orang yang mengaku pengikut Kristus, dalam firman Tuhan tuh ada loh hukum. Ketika ditanya hukum yang utama kasih adalah kasih. Tuhan berfirman, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita sudah tidak mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri, kita tidak pantas mengaku sebagai pengikut Kristus. Gak pantas. Tapi apapun masalahnya, seberat apapun, ketika orang tua itu sudah sepuh, sudah tua ya, mereka tidak berdaya lagi, harusnya kita sebagai anak itu harus lebih sering mengecek, entah itu telepon mereka, video call dengan mereka, lihat kondisinya mereka. Kalau kita nggak bisa datang, paling tidak masih bisa dengan video call. Kalau dalam seharian itu kita telepon mereka tidak pernah ngangkat-ngangkat lagi, artinya kan ini sudah emergensi. Kita harus tinggalkan pekerjaan kita, kita harus pergi menengok, lihat kondisi orang tua kita, seperti apakah kondisinya mereka. Jangan dibiarkan kita jadi anak yang durhaka kalau kita membiarkan orang tua seperti kemarin itu. Orang Kristen pula. Itu artinya kan kamu mempermalukan Tuhan Yesus lah. Karena hukum kasih tidak ada di kamu. Kasihan orang tua. Apapun masalahnya, apapun alasannya,
Jangan sampai kamu durhaka pada orang tua. Sedih lihatnya mereka, sedih. Opa ganteng, oma cantik, anak-anaknya pun ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Tapi sayang, fisik tidak menjanjikan hati. Hati yang penuh kasih. Kasih. Apa susahnya menengok orang tua, mengecek orang tua? Kan tidak susah. Apalagi zaman sekarang dunia sudah tidak seperti dulu. Kita mau nengok orang tua jauh, jarak jauh tuh membuat kita kesulitan. Sekarang kan media sosial ada. Kita WhatsApp call bisa, WhatsApp call bisa, bisa Zoom bisa, Messenger bisa, apapun juga bisa dengan media sosial. Tapi jangan sampai pura-pura nggak peduli gitu. Setelah orang tua ini meninggal, gimana hartanya? Gimana dengan harta kedua orang tua ini? Pasti jadi rebutan. Biasanya begitu ya. Nanti kalau orang tua sudah meninggal, hartanya yang cepat sekali diurusin. Jadi anak jangan durhaka. Apapun masalah dengan orang tua, selesaikan. Jangan kamu justru meninggalkan orang tua dalam kondisi kamu lagi marah. Yang rugi kamu. Apakah kamu nggak mikir kalau kamu juga cuma manusia biasa yang mana usia kamu juga akan setiap tahun bertambah dan kamu juga akan tua? Apakah kelak kamu ketika seusia mereka, apakah aman-aman saja anak-anakmu mau ngopenin, urus baik-baik, sedangkan kamu sama orang tuamu, kamu nggak memperlakukan orang tuamu baik? Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Anak akan melihat tindakan orang tuanya. Kalau orang tua itu tidak memperlakukan orang tuanya dengan baik, anak juga nanti akan memperlakukan kalian dengan tidak baik loh. Anak itu akan melihat tindakan orang tuanya. Perlakukanlah ibu bapakmu seperti raja dan ratu. Perlakukanlah mereka baik-baik. Sayangi mereka, hormati mereka, utamakan mereka, maka segala berkat akan datang padamu. Hormatlah pada orang tua, karena setiap saat doa orang tua itu naik ke hadirat Tuhan. Setiap hari mereka, walaupun kamu tidak muncul di hadapannya, namamu disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Nah, doa orang tua tuh selalu menyebutkan anak-anaknya. Bahkan kalau sudah ada cucu, satu persatu nama cucunya disebutkan. Itulah orang tua. Makanya tidak salah lah pepatah dulu, pepatah orang tua ya. Kasih ibu sepanjang jalan,
kasih anak sepanjang galah. Kasih dari orang tua kita itu sepanjang kita hidup. Tapi kasih kita kepada orang tua itu hanya sepanjang galah. Galah itu loh, bambu yang biasa atau buluh yang dipakai buat ngambil menjolok buah gitu loh, untuk mengambil buah. Itu namanya galah. Sepanjang galah. Woi, berarti kasih kita buat orang tua itu memang dari zaman dulu. Makanya ada pepatah itu ya, kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan. Jalan nggak ada putus-putusnya ya. Jalan itu ada aja, nyambung sana, nyambung sini. Nggak akan putus jalan. Tapi kalau kasih anak sepanjang galah, ya itu yang terjadi. Sekarang tuh banyak sekali anak yang berani pada orang tuanya. Saya nggak tahu apakah memang sudah akhir zaman ya. Tanda-tanda akhir zaman tuh memang udah terpenuhi semuanya. Dan kasih itu menjadi tawar. Lihatlah, banyak orang anak yang berperkara dengan orang tuanya. Jarang ada anak yang tidak berperkara dengan orang tuanya, tuh jarang-jarang. Banyak sekali anak yang berperkara dengan orang tuanya. Bahkan ada yang sampai ke urusan polisi dan pengadilan. Ada yang sudah meninggalkan rumah, nggak mau peduli dengan orang tua, nggak takut akan Tuhan. Tuhan mana yang mengajarkan kamu memperlakukan orang tuamu seperti begitu? Dari agama mana? Tuhanmu yang mana yang mengajarkan seperti begitu pada orang tuanya? Luar biasa. Kejadian-kejadian akhir-akhir ini tuh lihat di YouTube, lihat di TikTok, itu jadi geram rasanya. Kok orang-orang ini kok jadi begini ya? Yang kejar harta lah, nuntut karena harta lah. Aduh. Itu yang nuntut karena harta ya sampai ke polisi, sampai ke pengadilan. Tapi di luar dari itu yang sakit hati ke orang tua, nggak mau nengok orang tua, itu juga banyak. Saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu ya, ada seorang artis yang terkenal, sangat terkenal, cantik dan luar biasa terkenalnya di Indonesia, punya anak tunggal. Dan itu gara-gara mamanya kawin lagi. Dia nggak mau tahu. Dia marah dan akhirnya tuh sama mamahnya bahkan sampai meninggal pun tidak memberikan sedikit pun harta warisannya kepada anaknya. Saking marahnya. Karena begini, kalau ngomong soal warisan itu kan haknya orang tua ya. Mereka yang kerja dengan jerih payah mereka mendapatkan hasil itu. Kita sebagai anak ya harusnya tidak menuntut warisan. Kalau kita mau rumah misalnya, kerja untuk mendapatkan rumah. Mau mobil, kerjalah untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan di dalam dunia ini. Kerjalah. Kalau memang kamu belum dapat, ucap syukur dalam segala hal. Gak usah ngoyo dalam kehidupan. Kita ngoyo, tapi kalau kita gak dapat, kita kecewa. Kenapa kita mau diperbodoh sama iblis? Itu kan iblis yang mempengaruhi hati dan pikiran kita untuk tidak tahu bersyukur apa yang Tuhan berikan buat kita. Ucap syukurlah dalam segala hal, walaupun mungkin kita dalam kekurangan. Makan nasi dengan sambal doang, gak apa-apa, gak ada yang tahu. Daripada kita berutang, nanti dikejar sama penagih, kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji yang membuat Tuhan kecewa. Ucap syukurlah dalam segala hal.
Karena dalam ucapan syukur itu ada damai sejahtera Tuhan yang turun atas kehidupan kita. Oke, kita sambung lagi nanti cerita kisah hidup perjalanan seorang anak manusia. Tuhan Yesus memberkati.